Kalau kamu sering lewat tol Cipularang tengah malam, mungkin kamu pernah dengar cerita soal bas hantu. Yang katanya cuma muncul di jam-jam tertentu. Tapi, ini bukan cerita orang. Ini cerita aku sendiri. Nggak ada yang lebih sering aku lewati selain jalur Jakarta-Bandung. Namaku Fadli, sopir truk lintas provinsi. Malam itu, aku lagi bawa barang elektronik dari Bekasi, menuju Cimahi. Jalanan sepi, hujan rintik, jam tanganku nunjukin pukul 1:17 pagi. Aku suka suasana kayak gini. Sepi, dingin, nggak banyak kendaraan. Tol Cipularang waktu malam itu kayak koridor panjang yang nggak ada ujungnya. Lampu jalan satu-satu lewat, kayak denyut nadi kota yang setengah tidur. Sampai akhirnya, sekitar KM 92, aku lihat cahaya terang dari spion kiri. Pelan, makin dekat, ternyata bas malam. Nggak ada yang aneh, awalnya. Tapi pas bas itu nyalip dari kiri, aku langsung merinding. Bas itu bentuknya, kuno banget. Model lama, kotak, catnya biru tua, pudar. Kayak bas tahun 80-an. Dan yang bikin aku makin bingung, di badannya tertulis nama, Gunung Jati. Aku yang udah tahunan jadi sopir, tahu hampir semua po yang lewat sini. Tapi nama itu, nggak pernah aku dengar. Bas itu nyalip pelan, dan aku iseng aja, ngelihat ke jendela belakangnya. Dan disitulah, aku lihat dia. Seorang perempuan tua, rambutnya panjang, putih, pakai kebaya, berdiri di tengah lorong bas, ngelihatin aku dari jendela. Matanya nggak berkedip, tapi yang bikin dada aku nyesek, dia bukan cuma ngelihatin. Tangannya perlahan nunjuk ke arahku, ke trukku, ke wajahku, seolah dia tahu aku lihat dia. Seketika, aku langsung noleh ke depan, takut nabrak, dan pas aku cek spion lagi, busnya udah hilang. Gak ada, padahal baru 1 detik yang lalu masih ada. Jalanan lurus, gak mungkin ada pintu keluar di situ. Dan itu belum berakhir, karena tak lama setelah itu, radio trukku nyala sendiri. Suaranya kemresek, kayak siaran lama yang rusak. Dan di balik suara desis itu, aku dengar suara perempuan, pelan, kayak cekikikan, ketawa kecil. Dan di titik itu, aku tahu. Aku udah masuk ke sesuatu yang bukan untuk dilihat. Dan yang lebih parah, mereka juga udah lihat aku. Aku kira, semua sudah selesai saat bas itu menghilang. Tapi ternyata, itu baru awal. Setelah kejadian tadi, aku tetap menyetir. Tapi kali ini, semua terasa beda. Jalanan tol yang biasa aku hafal luar kepala, mendadak terasa asing. Di sekitar KM 88, aku putuskan berhenti di rest area. Nggak rame, cuma ada 2 mobil pribadi parkir jauh di pojok. Aku turun buat buang air dan sekalian ngopi. Tapi saat aku lagi jalan ke arah toilet, aku dengar suara mesin besar datang dari arah belakang. Aku nengok, dan itu bas tadi. Bas Gunung Jati, warnanya masih sama, biru tua. Logo dan fontnya juga jadul. Tapi kali ini aku perhatikan lebih jelas, plat nomornya aneh. Depannya ada huruf Z, kode wilayah yang gak ada di Indonesia. Bas itu berhenti, dan satu persatu, penumpangnya turun. Dan sumpah, mereka bukan dari zaman ini. Ada bapak-bapak pakai baju safari, celana cutbray, rambut klimis sisir tengah. Ibu-ibu dengan kebaya dan tas rotan, anak kecil bawa boneka kayu. Bahkan aku lihat satu orang bawa radio jinjing model lawas. Semuanya, kayak potongan gambar dari tahun 70-an. Aku diem, berdiri sambil pura-pura ngerokok. Mereka nggak sadar aku perhatikan. Sampai akhirnya, kernet bas keluar. Badannya kurus, kulitnya pucat, wajahnya datar. Tapi yang paling bikin bulu kuduku berdiri, matanya hitam polos. Tanpa bola mata, hitam, penuh seperti sumur tak berdasar. Aku pengen banget nanya, tapi lidahku berat, badanku kaku, bahkan tanganku gemetar pas megang rokok. Dan waktu aku tatap dia, kernet itu, dia balas menatapku. Tanpa berkedip lama, hening, dia senyum sedikit, lalu melambaikan tangan. Tapi bukan ke aku refleks menoleh ke belakang, dan dia ada di situ. Perempuan tua yang kulihat di dalam bas sebelumnya. Berdiri sekitar 2 meter dariku. Di bawah cahaya lampu rest area yang kuning temaram. Dia diam, menatapku, lalu perlahan, bibirnya bergerak. Tapi tak ada suara, aku cuma bisa baca gerak bibirnya. Ikut kami, aku lari. Masuk ke truk, tutup pintu, kunci, hidungku dingin karena keringat, nafas ngos-ngosan,
Tangan gemetar waktu muter kunci truk. Dan begitu mesin nyala, aku langsung tancap gas keluar rest area. Gak peduli lampu merah, gak peduli kamera tilang, tapi masalahnya, bas itu ikut. Di spion kiri, aku lihat lagi lampu kuningnya. Dia mengikuti dari jauh, gak mendekat, gak menjauh, cuma mengikuti. Dan sepanjang jalan setelah itu, tolnya mulai berubah. Jalanan yang tadinya aku hafal luar kepala, tiba-tiba aneh. Ada tanjakan yang gak seharusnya ada. Marka jalan jadi kabur, papan petunjuk mulai gak logis. KM 213 arah pulang tak selalu ke rumah. Rest area 404 tidak ditemukan. Selamat datang di lintas arwah. Dan saat itulah, aku sadar. Ini bukan tol Cipularang lagi. Kalau kamu pernah nyasar di tol tengah malam, kamu pasti ngerti gimana paniknya. Tapi yang aku alami malam itu, bukan sekadar nyasar. Ini, kayak nyasar ke dunia lain. Setelah aku kabur dari rest area itu, jalan tol di depanku mulai aneh. Marka jalan jadi samar, lampu jalan tiba-tiba makin sedikit. Bahkan di beberapa titik, nggak ada sama sekali. Aku nyetir pelan, sambil terus liatin spion. Dan ya, bas itu masih di belakangku. Jaraknya tetap, nggak dekat, tapi juga nggak pernah benar-benar hilang. Jam di dashboardku terus jalan. Tapi aku mulai ngerasa, kok kayak nggak sampai-sampai. Harusnya dari KM 92 ke pintu keluar Padalarang cuma butuh 20 menitan. Tapi ini udah hampir 1 jam, dan aku masih di jalan yang sama. Aku mulai panik. Kuputar radio buat cari frekuensi, siapa tahu ada informasi. Tapi, semua channel kosong. Sampai akhirnya, di satu frekuensi, aku dengar suara. Selamat datang di jalur bayangan. Jangan berbalik, jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Aku langsung matiin radio. Jantungku rasanya mau meledak, tangan gemetaran. Tapi waktu aku ngucek mata dan coba fokus lagi ke depan. Tiba-tiba, ada sesuatu di jalan. Aku injak rem sekuat tenaga. Trukku melintir sedikit ke kanan, hampir nabrak pembatas. Tapi berhasil berhenti. Dan di depan, ada bayangan berdiri. Dia tinggi, kurus, badannya hitam, tapi permukaannya kayak basah. Matanya merah. Dan yang paling bikin aku nyaris pingsan, dia menjulurkan tangan panjang ke kaca depanku. Aku cuma bisa duduk diam. Keringat dingin deras di punggung. Tanganku nggak bisa gerak. Mataku terhipnotis ngelihat makhluk itu, sampai suara klakson nyaring dari belakang bikin aku sadar. Aku nengok ke belakang, dan di saat itu juga, makhluk itu menghilang. Tapi, bukan itu yang bikin aku hampir muntah. Bas itu, udah berhenti tepat di belakangku. Dan dari jendela-jendelanya, semua penumpang menatap ke arahku. Diam, kaku, matanya kosong, seperti mereka semua sudah mati. Dan di jendela paling belakang, perempuan tua itu masih berdiri. Masih menunjuk aku, masih dengan mata yang tak berkedip. Di detik itu, aku udah gak kuat lagi. Aku tutup mata, tekan gas dalam-dalam, trukku loncat ke depan dan aku terus melaju. Gak peduli apapun di depan. Gak peduli jalan lurus atau belok. Sampai akhirnya, aku lihat papan penunjuk jalan, pintu keluar Padalarang 3 km. Jalanan normal lagi, lampu menyala, marka jalan kembali terlihat. Bas itu, hilang. Setelah lolos dari bas itu, aku pikir semua udah selesai. Aku kira, aku udah kembali ke dunia nyata. Tapi ternyata, itu baru jebakan pertama. Aku terus nyetir menuju pintu keluar Padalarang. Tapi, entah kenapa, pintu keluar yang biasanya aku lewati, gak ada. Harusnya ada belokan ke kiri, tapi yang kulihat cuma gerbang besar, tua, kayak gapura stasiun zaman kolonial. Asteris, di atas gerbang itu, ada papan kayu lapuk bertuliskan, Terminal Arwah, untuk yang tidak pernah sampai tujuan. Trukku, seperti ditarik, kemudinya kaku, rem gak bisa diinjak, dan saat masuk ke dalam gerbang itu, dunia berubah. Di dalamnya, bukan jalan tol, tapi terminal tua, asap mengepul di mana-mana, bau anyir bercampur bau solar, dan di sekeliling, puluhan bas berjejer. Semuanya model lama, cat pudar, banyak yang rusak, tapi, mesinnya menyala semua. Dan yang lebih bikin merinding, semua bas itu terisi penumpang. Bukan orang biasa, tapi, sosok-sosok yang pucat, tua, ada yang tidak berkepala, ada yang berlumur darah, ada yang wajahnya kosong kayak topeng. Semuanya, duduk diam,
menunggu berangkat. Trukku berhenti sendiri, lalu mati total. Lampu padam, mesin ngedrop. Aku teriak, aku gedor kaca, tapi gak ada suara keluar. Seolah-olah aku udah di luar hukum alam biasa. Saat itulah, aku dengar suara langkah kaki dari arah belakang. Aku gak bisa menoleh, tapi aku tahu, dia datang lagi. Perempuan tua itu, dia berjalan pelan ke arah jendela kemudi. Lalu membungkuk, ngelihatin aku dari balik kaca. Kamu udah lihat, kamu harus ikut. Aku mencoba teriak, tapi suara gak keluar. Nafas susah, ruang jadi sempit. Suara penumpang dari bus-bus di sekeliling mulai terdengar. Mereka tertawa, mereka menangis, mereka merintih. Naiklah. Bas Gunung Jati siap mengantar. Bas itu muncul lagi, tepat di depanku. Pintu terbuka, cahaya kuning menyala dari dalamnya. Aku lihat penumpangnya semua, nunduk serempak, dan kemudian perlahan, menoleh ke arahku. Dan satu-satunya yang berdiri adalah kernetnya. Matanya tetap hitam polos. Dia jalan mendekat ke trukku. Tangan panjangnya membuka pintu truk dari luar. Tiketmu sudah dicetak, katanya. Tinggal satu kursi terakhir. Tapi tiba-tiba, klakson kencang membelah udara. Aku kaget, semuanya gelap. Dan saat mataku terbuka, aku udah di pinggir jalan tol. Masih di dalam truk, masih malam. Tapi kini, dunia kembali seperti biasa. Dan dari kejauhan, aku lihat cahaya lampu mobil petugas tol mendekat. Pak, Bapak gak apa-apa. Truknya mogok di tengah jalur tadi. Aku cuma bisa diam, bingung, takut. Tapi yang lebih bikin aku sadar kalau itu bukan mimpi adalah tiket bas kertas lusuh di genggamanku. Bertuliskan, Gunung Jati, tujuan akhir. Kamu pikir semua berakhir di situ? Aku juga pikir begitu. Setelah ditemukan petugas tol malam itu, aku dibawa ke pos penjagaan. Mereka bilang aku gak sadarkan diri hampir 2 jam. Padahal aku yakin, aku nyetir terus, aku gak berhenti, aku sadar penuh. Dan yang paling bikin mereka bingung, adalah posisi trukku. Trukku berhenti di jalur kosong, menghadap ke arah berlawanan, seolah aku nyetir balik ke arah Jakarta. Tapi dari jalur yang tidak ada di peta. Ini apa ya? Pak, ada tiket bas jatuh di dashboard, tiket itu. Tiket yang aku lihat waktu di terminal arwah. Bertuliskan, Gunung Jati. Tujuan akhir, tapi, kini warnanya lebih tua, lebih pudar. Di belakangnya ada coretan tangan, kursi 45 Budi Saputra. Telah dipesan, itu, namaku. Setelah kejadian itu, aku berhenti jadi sopir logistik malam. Aku pindah kerja, pindah kota, pindah hidup. Tapi, mimpi itu masih sering datang. Aku masih sering lihat bas itu. Lewat cermin, lewat pantulan kaca jendela, lewat bayangan gedung. Kadang, aku lihat di jalan tol waktu iseng nyetir malam, lampu kuningnya masih terlihat dari kejauhan. Bas Gunung Jati. Bas yang tidak pernah terdaftar. Bas yang tak punya rute resmi. Bas yang hanya muncul untuk menjemput penumpang yang hilang di jalan. Dan katanya, jika kamu berkendara malam melewati tol Cipularang, terutama di sekitar KM 92 hingga KM 97, dan kamu melihat bas tua warna biru dengan lampu kuning temaram, dan di dalamnya ada penumpang diam tak bergerak, jangan menoleh, jangan melambai, dan jangan pernah ikut naik, karena konon, bas itu masih mencari penumpang, dan siapapun yang naik tidak akan pernah pulang.